warahmatullahi taala wabarakatuh. Para dewan juri yang arif bijaksana, yang saya hormati, Majelis Quran An-Nisa yang semoga Allah muliakan. Perkenalkan, nama saya Risma Aliatus Syadiah dari Ciwidey, Bandung. Sebelumnya saya ucapkan Miladuka Sa'id, Barakallahu fi umrik untuk Majelis Quran An-Nisa yang kedua. Mudah-mudahan semakin berkah, semakin istiqomah, dan mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang kisah para rasul yang senantiasa bersyukur. Kisah Nabi yang pandai bersyukur yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu datang dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau terkenal sebagai seorang nabi yang sangat cerdas dan kaya raya. Beliau memiliki istana yang sangat megah. Kemegahan istananya pun sangat diakui oleh kerajaan-kerajaan lainnya. Selain itu, Allah menganugerahkan kepadanya ilmu yang luar biasa. Beliau dapat memerintahkan jin, bahkan dapat berbicara dan mengerti bahasa binatang. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihi salam melakukan perjalanan ke kota Thaif atau negeri Syam. Ketika melakukan perjalanan, beliau membawa pasukan yang banyak. Pasukan itu terdiri dari manusia, jin, dan burung-burung. Nabi Sulaiman alaihi salam berjalan bersama manusia dan jin, sedangkan burung-burung terbang dengan sayapnya, sehingga bisa menaungi Nabi Sulaiman beserta pasukannya. Nabi Sulaiman juga mengatur pasukannya. Di bagian depan bertugas menjaga agar tidak ada yang melewati batas yang telah ditentukan. Pasukan di belakang bertugas menjaga agar tak ada seorang pun anggota pasukan yang ketinggalan. Di tengah-tengah perjalanan, Nabi Sulaiman dan pasukannya masuk ke sebuah lembah. Di lembah tersebut banyak sekali sarang semut. Kawanan semut yang melihat banyaknya pasukan yang dibawa Nabi Sulaiman alaihissalam, mereka pun ketakutan. Mereka khawatir terinjak-injak pasukan besar itu. Saat itulah sang raja semut memberikan peringatan kepada kawanannya agar segera menghindar masuk. Sebagaimana disebutkan Allah dalam Quran surat An-Naml ayat 18. Nabi Sulaiman yang dapat mendengar dan mengerti bahasa hewan, beliau tertawa ketika mendengar perkataan Raja Semut yang ketakutan. Kemudian Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan keistimewaan kepadanya, sehingga beliau dapat memahami ketakutan para semut. Beliau kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk rasa syukurnya, yang tertuang di dalam Quran surat An-Naml ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas shalihin. Nabi Sulaiman akhirnya meminta pasukannya untuk berhenti. Para pasukan yang tak mengerti maksudnya menjadi kebingungan. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam menjelaskan apa yang beliau dengar dari Raja Semut dan rakyatnya. Kemudian mereka mencari jalan lain untuk sampai ke tujuan. Dari cerita Nabi Sulaiman dan semut ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam tidak pernah lupa mensyukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Beliau selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala terus melimpahkan rasa syukur kepadanya. Di atas langit masih ada langit, artinya sehebat apapun kita itu tidak ada artinya dibandingkan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.